Undang-undang MD3 kita tidak memberi porsi yang memadai bagi DPD. Untuk apa kita berinvestasi besar, proses pemilihan langsung, orang-orang yang masuk ke sananya susah, dia menjadi wakil daerah, tapi kontribusinya nanggung. Habis pemilu tahun kedua pemerintahan udah mulai ribut soal sistem pemilu. Ya. Saya perhatikan di beberapa negara yang maju nggak pernah itu, ya. Mereka sudah solid ya demokrasi mereka, jarang bongkar pasang yang apa namanya sistem pemilu kita. Gimana supaya nggak bongkar pasang, Bu? Apa yang mesti yang dikuatkan supaya kita nggak habis energi bahas ini? Salah satunya apa misalnya? Ya, pertama pilihan begini Pak, tidak ada sistem pemilu yang ideal buat sebuah negara. Yang ada itu adalah sistem pemilu yang cocok. Nah, untuk mencari sistem pemilu yang cocok untuk Indonesia, pembuat undang-undang baik pemerintah ataupun DPR, ini kan harus punya kesepahaman soal tujuan berpemilu. Tujuan berpemilu kita itu sudah jelas dijamin oleh konstitusi. Satu, kedaulatan rakyat, dua, negara hukum. Kan itu, makanya kita ini demokrasi konstitusional. Kedaulatan rakyat yang berdasarkan supremasi hukum. Betul. Makanya kemudian tujuannya jangan menyelamatkan kepentingan, menghabisi yang lain gitu. Termasuk tadi ya Pak, satu, kalau saya berpandangan kita tidak perlu alergi dengan banyak partai. Dan yang kedua adalah bagaimana memberi ruang fasilitasi pada representasi atau keterwakilan keragaman politik kita gitu. Nah, sekarang kan sudah diputuskan misalnya untuk 2024 tidak ada perubahan sistem pemilu. Kita akan tetap dengan sistem yang sama seperti 2019. Nah, tetapi bisa saja kemudian pilihan ini berubah. Tapi yang paling harus dipegang satu adalah tujuannya tuh dirumuskan dulu bersama. Ya, tujuan pemilu serentak ini apa? Tujuannya. Begitu. Apa Bu tujuannya misalnya? Ya, kalau saya sih melihat tujuan pemilu itu tadi ya untuk memperkuat efektivitas kerja pemerintahan. Yang kedua, memperkuat representasi politik. Betul. Yang ketiga, memperkuat pemerintahan yang anti korupsi. Yang keempat tentu memperkuat. Tentu jangan memilih pemimpin dengan senjata gitu. Itu kan salah satu tujuan pemilu loh di mana-mana. Iya, sama juga gini, yang menjadi soal besar adalah saya terus terang Pak terganggu dengan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden. Atau yang kita kenal dengan populer presidential threshold. Ya. Walaupun sebenarnya penggunaan presidential threshold itu kurang pas ya. Apa yang pasnya? Ambang batas pencalonan presiden. Itu yang namanya ambang batas. Yang ini benar. Sekarang kan 20% ini. Ya. Kalau nasional 25%. Pasnya berapa Bu bagus? Supaya kalau kami di banyak ada kompetisi. Nol ya? Nol. Kalau partai bisa jadi peserta pemilu, mestinya partai untuk memperkuat kaderisasi dan rekrutmen di internal, ya boleh dong mencalonkan. Untuk menggairahkan mesin politik. Betul. Ya. Bayangkanlah kalau setiap pimpinan partai calon presiden kan. Jadi kan ada kompetisi yang kompetitif, kemudian mesin partai hidup ya. Betul. Harus nol ya. Betul. Kalau kami nol Pak, karena gini Pak, nggak usah khawatir misalnya calon. Saya yakin Pak Bursa tuh masih bisa mengenali ya, kalaupun calon presiden kita sebutlah let's say misalnya 10, pasti masih bisa bedakan lah 10. Iyalah pasti. Apalagi undang-undang dasar kita tuh sudah punya saringan Pak. Saringannya apa? Untuk menjadi pasangan calon presiden, wakil presiden terpilih harus mendapat 50% plus 1. Kan nanti dari 10 misalnya kan akan tersaring 2. Tersaring dan ini menggabung dia. Betul, ya untuk Pak. Memilih presiden yang dikehendaki oleh rakyat ya. Betul, apalagi kan Pak Tito pernah bilang katanya pilkada itu menstimulus ekonomi. Lalu, tapi memang ada risetnya, pemilu itu memicu pertumbuhan ekonomi. Oh iya, karena kan banyak uang keluar. Nggak usah yang ilegal kan ya, yang kan legal saja. Ada fungsi konsumsi kan, konsumsi kan selalu menggerakkan ekonomi kan, salah satu. Peraga, iklan. Iya, karena salah satu fungsi fiskal itu menggerakkan konsumsi kan, supaya ekonomi hidup, tumbuh dan bergairah kan. Di samping fiskal ya, pengumpulan fiskal. Nah, jadi apa namanya? Ini kan pemilu kita bakal serentak ini ya. Serentak semua loh Bu ya. Di tahun yang sama, tapi kalau pilkada beda bulan. Beda bulan sama yang pilpres sama pileg ya.
Apa Bu tantangan pemilu, keserentakan pemilu walaupun dibedakan dengan pilkadanya? Iya. Apakah terulang lagi yang mati banyak atau gimana gitu? Ini Pak Bursa agak ngeri-ngeri nih bahasanya, Oh, mati ngeri-ngeri ya? soalnya. Ya itu mati kan 700 lebih, 800 lebih. 800 lebih. Masa saya ngomong gantung setengah mati atau sekarat kan? Iya. Itu faktanya mati kok gimana? Ini memang ngeri Pak, karena kenapa? Karena pemilu kita tidak berdarah-darah, Ya. tapi ada korban jiwa. Itu kan berdarah juga. Ya maksudnya ironis kan? Ironis ya, Jadi mati kita kan? selalu klaim pemilu kita tidak berdarah-darah, tapi korban jiwanya 800-an gitu. Kemarin KPU di rapat dengan DPR mengusulkan agar pileg pilpresnya itu, ini usulan baru, belum tentu final. Hari Rabu 21 Februari 2024. Lalu pilkadanya 20 November 2024. Jadi memang beda bulan Pak. Tetapi kan karena pileg pilpresnya masih bergabung, pengalaman 2019 yang lalu, beban kerja penyelenggara tuh pasti akan sangat berat. Ada potensi kelelahan luar biasa yang akan dihadapi. Bukan tidak mungkin kelelahan petugas seperti di 2019 akan terjadi lagi. Dan bukan tidak mungkin akan membawa korban lagi. Korban. Tetapi yang paling saya khawatirkan adalah polarisasi politik. Ngulang lagi. Apalagi misalnya sudah ada mulai narasi, udahlah calonnya 2 saja. 2 aja itu, orang itu boleh juga itu ya. Nah, Pak, siapa kemarin itu? Oh, Sekjen PDIP. nah katanya calonnya 2 saja. Apa maksud tujuannya kira-kira menurut Ibu itu? Mungkin maksudnya Bapak adalah ini mau mengadu domba, Bapak Sekjen ini, atau mau mecah belah? mungkin maksudnya penyederhanaan politik ya. Lah dia nggak tahu konsekuensinya Nah kemarin. itu dia Pak. Kalau saya boleh testimoni Pak, pengalaman saya mengikuti pemilu sejak 99 dalam konteks terlibat memantau ya. Kalau memilih baru 97 saya pertama. Indonesia ini nggak bisa didekati dengan pilihan yang terbatas. Betul. Karena kalau pilihannya dikotomi begitu, yang ada adalah pertama orang bukan bicara program Pak. Orang tuh nggak bicara apa visi misi program dan agenda. Siapa kamu, siapa saya? Betul. Kelompok sana, kelompok sini. Sampai hari ini. Dendam-dendaman sekarang ini. Betul. Tinggal perangnya aja lagi nih kayaknya. Saya nih kalau berpendapat agak oke sedikit dengan kelompok mereka, itu dibilang sebagai pendukung kelompok mereka. Bahkan agak beda dikit langsung anti dipakai. Pancasila lagi, Masya Allah. Kok jadi begini negara kita ini, beda pendapat. Kayak udah baru lagi. Nah itu dia Pak. Ya. Begitu beda pendapat bilang anti Pancasila. Masya Allah. Kadrun. Kadrun. Lalu Kadrun apa? itu kadal gurun ya. Kadal gurun. Masa ini ngomongin orang Arab ya? Jadi orang Arab ini kok jadi sasaran terus, ini gimana ini? Sedih juga saya sahabat-sahabat Arab ini. Oke, jadi ada nggak kemungkinan perubahan lagi undang-undang soal parliamentary threshold ini? Dan ambang batas pencalonan presiden. Bukan. Pencalonan presiden sama ini parliamentary threshold. Kabarnya ada, akan dibongkar. Naik 5%. Sampai hari ini kan Pak Jokowi dan DPR sudah sepakat undang-undang pemilu tidak diubah. Iya. Jadi ambang batas parlemen kita, parliamentary threshold tetap 4%. Itu kan omongan Pak Jokowi kan? Tapi DPR juga sudah iyakan. Itu kan omongan politik emang bisa dipercaya. Ya, who knows gitu, kita ya. nggak pernah tahu. Pencalonan presiden memang sempat ada perkembangan Pak. Jadi ada beberapa partai kemarin bilang, ya sudahlah kalau gitu ambang batas pencalonan presidennya disamakan saja dengan parliamentary threshold. 5. Misalnya kalau PT-nya 5, Presiden 5. ambang batas pencalonan presidennya 5. Oh boleh juga lah itu. Itu ada salah satu win-win solution ya. Tapi kan kalau Perludem kan nggak ada parlemen, nggak ada batas threshold kan? Tidak ada. Ya udah. Itu Jangan kalau Ibu anjurkan 5% dong. Itu usulan yang mereka, yang okay. coba untuk mencari titik temu gitu antara yang pengen jangan 0 sama sekali lah Oke, gitu ya. Ya. Nah kita nggak pernah tahu apakah misalnya perubahan itu datang dari pembuat undang-undang ataukah perubahan itu datang dari Mahkamah Konstitusi. Tapi kan yang bisa mengubah ini hanya 2 kekuatan ini. Pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah, dan Mahkamah Konstitusi. Kalau kami itu selalu bilang, nih Pak Jokowi kan sudah 2 periode. Saatnya meninggalkan legacy demokrasi. Ya, yang baik lah ya. Makanya kita mendorong, oke lah, ini perjalanan politik kita ini sudah dalam konteks dunia, Indonesia disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Ketiga ya. Lalu militernya juga tidak cawe-cawe seperti di Myanmar, gitu kan? Kita relatif berhasil untuk menghapus dui fungsi ABRI, ya. reformasi militer.
ya legasinya harus diperkokoh gitu. Kami mendorong waktu itu Pak Jokowi untuk supaya tadi PT-nya, parliamentary threshold-nya diturunkan. Atau dihapus sama sekali. Bahkan kalau mau ada Perludem tuh usul 1% aja Pak. Iya benar itu, setuju aku. Setuju 1%. Pada ini presiden threshold 5% lah ya. Kalau Perludem kan 0 gitu ya. 0 tapi ya. kalau Bapak 5 ya. Enggak, kalau saya sih 0 aja ngapain kan? Karena kan bertentangan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita nggak boleh melawan Undang-Undang Dasar 45. Oke, sedikit lagi soal budaya politik dan kebebasan sipil ini, apa pandangan Anda? Nah ini Pak, sebagai dampak dari polarisasi politik ya. Jadi masyarakat terbelah karena pilihan politik yang sebenarnya karakter masyarakat kita tuh tidak cocok diberi pilihan yang terbatas. Kita nih beragam begitu ya. Ya kalau dari sejarahnya ini kan timbul dari keragaman, maka timbul multi partai dulu tahun 55. Karena karakter antropologi dan sosiologi Indonesia. Betul. Karena banyak keragaman, agama beragam, etnis beragam, dan kelompok juga beragam. Maka ditimbulkan multi partai ya. Nah, makanya karena kita yang beragam ini dihadapkan pada dua pilihan politik yang saling diperhadapkan, itu yang makin melemahkan budaya politik kita. Orientasi, jadi itu yang kemudian menggerus kultur kewargaan kita, citizenship kita. Kita tuh tidak lagi menilai, mengukur kinerja pemerintah dan elected officials, pejabat-pejabat publik kita berdasarkan kinerja dan performa programnya. Tapi ada kecenderungan karena saya pilih dia, maka dia akan selalu benar. Karena saya tidak pilih dia, maka dia akan selalu salah. Nah ini yang kemudian melemahkan kultur kewargaan kita yang membuat pejabat publik kita, pejabat politik kita makin sewenang-wenang. Sewenang dan tidak merasa dia satu keluarga dalam NKRI. Betul. Saya perhatikan belakangan juga begitu. Setiap kita beda pendapat ada aja bazar tuh nuduh anti Pancasila, kadrun, yang lainnya menuduh itu PKI. Nggak enak banget dengarnya gitu sebagai satu bangsa ya. Itu udah lama baru yang perlu kita lupakan. Nah, Bu, kita ini kan tidak efektif ya sistem 2 kamar parlemen kita ini sekarang ini ya. Kita ingin bicameral, tapi DPD ini penonton gitu loh. Seluruh penggembira, bahkan sering lelucon ya. Tapi ini loh Pak, ini menandakan, ini karena Bapak nyebut DPD ya. DPD ini yang paling menjadi korban pemilu 2019. Oh kemarin, korban gimana maksudnya? Korban, Bapak Pak Bursa tahu nggak? Dari 5 jenis surat suara di pemilu 2019 kan ada presiden, DPR, DPD provinsi, DPRD kabupaten kota. DPD itu adalah yang surat suara tidak sahnya paling banyak Pak. Berapa persen? 19%. 19%. Setara dengan 29 juta. Hilang suara. Pak Bursa bayangkan orang sudah pergi ke TPS, tapi surat suara DPD yang invalid, yang tidak bisa dihitung karena tidak sah, cara nyoblosnya salah, itu 29 juta. Setara dengan 19%. Berarti kurang sosialisasi atau gimana? Orang nggak kenal. Ada yang kalau dari karena terlalu banyak gambar 5 itu loh. Enggak Pak, karena mereka nggak kenal DPD, nggak tahu DPD ini barang apa, dan fokusnya ke presiden. Dia datang ke TPS, surat suaranya kosong. Dia tidak apa-apakan karena tidak dianggap mungkin penting. Di senyum-senyum aja dibaca Bismillah mungkin. Bismillah dia coblos sendiri gitu ya. Nah, jadi satu, karena dia nggak kenal DPD kan. Orientasinya ke presiden. Kalau partai kan orang masih inget-inget ya, ada partai ini, partai ini. DPR orang tahu lah. Akhirnya dia kan dikasih surat suara DPD, tidak dia apa-apakan itu. Dia kembalikan dalam keadaan kosong. Iya Bu, waktu itu saya kan pemilu ya. Saya kan waktu itu ditugasi oleh seseorang untuk mendukung calon DPD di Sumsel. Katanya, tolong ini. Rahim nggak ngerti apa tuh DPD. Ini saya sendiri membuktikan di lapangan. Betul, Pak. Nah, ini kan bisa mencerminkan pengenalan publik ya di secara nasional itu DPD itu apa. Kedua, karena publik nggak kenal, mungkin ini DPD disepelekan oleh DPR. Jadi kita ini sebetulnya percuma ada sistem bicameral, tapi semu ya. DPD itu kayak dijadiin barang lelucon oleh DPR RI. Saya waktu di DPR itu pertama sekali tanda tangan untuk merubah undang-undang supaya DPD RI itu berfungsi seperti parlemen DPR RI. Dia ikut di dalam
perumusan budget, melakukan kontrol, kemudian pengawasan ya, di dalam bukan dia memang pengawasan di provinsi, tapi budget dia bukan secara joint session, tapi dia ikut memutuskan dan memutuskan budget. Ini gimana caranya, Bu, supaya DPD ini lagi pula begini, DPR itu banyak sekali kerjaannya, tugasnya, nggak ke kerja-kerjaan. Betul. Nah, target legislasi saja meleset terus sekali, kan? jauh sekali melesetnya. Nah, mestinya DPD ditarik ya untuk dibagi tugas, misalnya ada yang menyelesaikan legislasi, menyelesaikan budget yang tertinggal, macam-macam. Gimana, Bu, ini? Jadi anggota DPD itu berat sekali loh, Pak. Satu provinsi cuman bisa dapat 4 kursi. Iya, betul. Jawa Barat dengan pemilih 30 juta lebih. Ada satu orang 10 juta waktu itu. Nah, itu. Berat sekali. Nah, itu berat Tapi sekali. Tapi fungsinya penonton. Tapi antara proses yang berat dengan output kan nggak berbanding gitu. Ada angin segar dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kan DPR setengah hati nih. Betul. Memberi ruang penyeimbang kepada DPD. Padahal sebagai perwakilan daerah, regional representation, itu kan diharapkan menjadi penyeimbang political representation. Betul sekali. Apalagi MK sudah menyatakan nggak boleh nih pengurus partai jadi anggota DPD. Dan memang tidak boleh. Memang tidak boleh, itu putusan terakhir kan. Nah, dengan situasi demikian, memang problem kita ini bagaimana memastikan setidaknya saat ini ya, putusan MK yang memberi power lebih itu dieksekusi. Tidak lagi DPD itu jadi semacam kumpulan para pensiunan gitu ya. Menghabiskan masa tua. Kumpulan masa pensiun, kumpulan mantan pejabat, kumpulan atau anak pejabat. Anak pejabat, banyak anak pejabat Bu sekarang. Umur 23 tahun, 21 tahun. Jadi DPD ini memang belum bisa diartikan sebagai parlemen ya. Belum bisa diartikan sebagai satu badan representatif yang mewakili daerah. Supaya dia efektif, apa yang perlu dirubah? Undang-undangnya atau DPR harus ada charity apa gitu. DPR ini memang keterlaluan juga, nggak mau bagi tugas gitu. Nah itu dia, masalahnya adalah DPR kitanya kan padahal saya udah gitu. tangan pertama dulu, saya bilang ke DPR ini kemarin, katanya begitu. Iya, yang paling memang mau ideal konstitusi kita kan harus di amandemen. Kalau saya tidak alergi amandemen konstitusi, tapi kan problemnya orang nggak percaya mau amandemen konstitusi kelima karena jadi pintu masuk untuk yang lain-lain begitu. Betul. Jadi kalau agenda amandemen ini memang untuk penguatan sistem perwakilan kita, parlemen kita, dengan memberi porsi yang tegas kepada DPD, mestinya itu diambil langkah sebagai pilihan terbaik. Dengan catatan jangan nyerempet yang lain-lain dong. Atau DPD gitu. Dibubarin aja gitu loh. Nah itu pilihannya. Karena kalau di Amerika tuh ini senator itu bisa memputing apa nama istilahnya itu? Ya memputing kan? Betul. Membatalkan keputusan presiden. Betul. Kita jadi penonton. Jadi DPD, penonton, DPD. Betul. Dan di samping berubah undang-undang, apa perlu turun tangan lagi nih untuk menyuarakan supaya parlemen membuka diri untuk mengajak DPD, bukan joint session Bu ya. Iya, dia berfungsi seperti DPR, bagaimana melaksanakan fungsi budget, fungsi kontrol dan fungsi legislasi. Ya selama undang-undang dasar kita belum diubah, maka memang harus ada komitmen dari DPR. Iya. Karena selama ini kan sumbatan itu kan asalnya dari DPR. Undang-undang MD3 kita tidak memberi porsi yang memadai bagi DPD. Harusnya ini terus kemudian apalagi sudah ada angin segar dari putusan Mahkamah Konstitusi, peran DPD ini dihadirkan lebih utuh. Untuk apa kita berinvestasi besar, proses pemilihan langsung, orang-orang yang masuk ke sananya susah, dia menjadi wakil daerah tapi kontribusinya nanggung gitu ya. Dan ini yang kemudian membuat DPD ini makin makin keluar gitu dari radar publik, Pak. Ya, sekarang gini, gimana menurut pendapat Ibu Titi supaya DPD ini terkenal loh, supaya anak saya yang lulus kuliah juga tahu DPD itu apa gitu. Anak saya nggak ngerti DPD, dia ngerti DPR aja. Iya, mau tidak mau memang saya kira DPD juga harus otokritik ya sejauh mana mereka sudah membangun diseminasi informasi terhadap kelembagaan mereka. Jadi ini saja menjadi catatan yang saya kira harus jadi kritik. DPD geraknya lambat gitu ya. Lambat atau dia nggak tahu fungsinya gimana? Bukan nggak tahu fungsi, bisa jadi juga anggarannya sehingga terbatas. Sehingga untuk gitu. mempublikasikan DPD ini, ketua DPD-nya kayak mau calon presiden.
Bagus juga, bagus. Saya senang, wah ini baru mulai terkenal DPD ini. Padahal di DPD itu kurang apa tuh Pak? Prof. Jimli, dosen saya di sana. Oh iya, gitu ya. Orang kita kan juga iya, ada di situ. Iya, Wong Kito. Iya. Jadi memang Pak. Emang ibu ini Wong Kito juga? Ionia. Wong Kito Wong Kito juga gitu. ya, terus. Namo bae, namo Jawa, tapi asli Wong cukup pempek. Cukup pempek terus ya. Jadi saya kira satu, intervensi negara melalui institusi pendidikan jadi penting. Jadi bagaimana kemudian DPD ini diperkenalkan di lembaga pendidikan kita sejak dini. Oke. Jadi karena bagaimanapun ini DPD ini amanat reformasi. Oh iya betul. Amandemen Undang-Undang Dasar yang memperkenalkan DPD. Kalau kemudian dalam perjalanan dia belum terlalu efektif, itu kan menjadi pekerjaan rumah. Betul. Jangan sampai investasi negara ini tidak sejalan dengan output kerjanya. Yeah. Sementara kalau dari sisi figur-figur yang ada di dalamnya, misalnya tadi sebut saja Profesor Jimli. Kalau di DKI ada Prof. Silvana Murni. Benar, tapi saya senang Pak Lanyala ini, dia memperkenalkan DPD itu seolah-olah dia calon presiden sekarang, Bu. Iya, tiap hari banyak sekali beritanya. Saya duganya malah memang mau jadi nyalon presiden. Bagus dong, supaya Tapi kompetitif. kalau nggak ada yang ngusung partainya gimana, Pak? Ya nanti kan dia dorong juga untuk nol presiden threshold. Dia lumayan terkenal dia. Makin banyak pilihan kan makin bagus ya, Pak ya. Saya tadi lupa menyampaikan bahwa beliau ini sudah banyak sekali dapat penghargaan. Salah satu penghargaan internasional itu luar biasa ini. Demokrasi Ambassador Internasional, IDEA ya, 2017 ya, 2017. Kemudian yang kedua, perempuan penggerak perubahan. Wah ini luar biasa. Perempuan penggerak perubahan change.org ya, 2015. Terima kasih Bu Titi sekali lagi, pemirsa di seluruh Indonesia, selamat mengikuti channel video ini. Jangan lupa subscribe, share, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.